Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya akan menceritakan kisah Nabi Ibrahim full lengkap. Jadi menurut para ahli sejarah, Nabi Ibrahim lahir di Babilonia. Ayahnya bernama Azar, mempunyai 3 orang anak laki-laki. Adik bungsu Nabi Ibrahim adalah orang tua Nabi Lot. Berarti Nabi Lot adalah keponakan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sendiri disebut sebagai ayah para nabi. Bila ditelusuri, Nabi Ibrahim adalah kakek tertua dari Nabi Muhammad SAW. Waktu Ibrahim kecil lahir, penduduk Babilonia dikenal sebagai penyembah berhala. Bahkan ayahnya yang bernama Azar, yaitu ayah Ibrahim, itu juga termasuk penyembah dan pembuat berhala. Sejak kecil, Ibrahim disuruh ayahnya menjual patung keluar masuk kampung. Karena karunia kecerdasan dan mata hati yang tajam dari Allah, Ibrahim kecil tahu bahwa menyembah patung adalah perbuatan yang salah. Ia sendiri merasakan bahwa Tuhan yang sebenarnya bukanlah patung-patung itu. Ia melihat sendiri bagaimana ayahnya memahat batu-batu yang tak berbentuk, yang akhirnya kemudian menjadi patung-patung. Bentuk patung itu pun tergantung pada kemauan ayahnya. Selain itu, setiap pematung boleh membuat berhala sembahan mereka sendiri. Itu sebabnya Tuhan penduduk Babilonia banyak sekali. Tuhannya bermacam-macam dan bentuknya bermacam-macam. Melihat kenyataan yang aneh itu, timbul gagasan dalam diri Ibrahim. Walaupun masih anak-anak, ia ingin mengingatkan orang dewasa di sekitarnya bahwa patung itu hanyalah batu. Ia menjajakan patung-patung buatan ayahnya dengan gaya bercanda. Begini katanya, "Patung, patung, ayo siapa mau beli patung tak berguna ini?" Begitu katanya. Orang-orang kampung jengkel dan tersinggung melihat cara Ibrahim berjualan dengan gaya bercanda tersebut. Walaupun begitu, mereka tak menghukum Ibrahim karena Ibrahim masih dianggap terlalu kecil atau masih kanak-kanak. Mereka menganggap Ibrahim sedang berguru. Padahal gurauan seorang calon nabi tidak sama dengan gurauan orang biasa yang tanpa manfaat. Gurauan Ibrahim justru menegakkan kebenaran pada akhirnya. Karena kepekaannya yang tinggi, Ibrahim amat menyukai pemandangan alam di sekitarnya. Pepohonan dan sawah ladang yang menghijau, gunung-gunung yang menjulang, air sungai yang bening, dan berjenis-jenis binatang diamatinya dengan cermat. Siapa yang membuat semua begitu indah dan menyenangkan dipandang? Begitu Ibrahim kecil bertanya-tanya dalam hatinya. Di pagi hari, matahari bersinar cerah di angkasa biru yang luas. Awan berserak di langit, berjalan beriring-iringan, ada yang menggumpal-gumpal seperti kapas, ada yang mirip binatang, ada yang berbentuk seperti ombak-ombak di laut. Semua sangat menawan. Ibrahim kecil begitu
terpesona, siapa yang menciptakan semua ini? Ia bertanya-tanya lagi dalam hatinya. Waktu matahari tergelincir di ufuk barat, langit di sekitarnya tampak memerah. Semakin rendah, bentuknya semakin bulat dan besar berwarna merah menyala. Perlahan-lahan, matahari seperti hilang di balik awan. Peristiwa ini sangat menawan hati Ibrahim. Siapa yang menjadikan ini semua? Lagi-lagi ia bertanya. Menjelang malam, langit mulai gelap. Bulan muncul perlahan-lahan. Warnanya putih keemasan dan lama-lama menjadi kuning. Sinarnya amat lembut, tidak menyilaukan. Berbeda dengan sinar matahari yang kuat yang sangat menyilaukan. Bintang-bintang bertaburan di langit gelap dan luas. Dari bumi yang jauh, bintang itu tampak berkelap-kelip seperti lampu-lampu kecil yang indah. Cantik sekali, gumamnya. Siapakah yang menciptakan ini semua? Ibrahim kecil terus bertanya-tanya tentang semua itu. Waktu Ibrahim makin besar, Allah menurunkan keyakinan dalam kalbunya bahwa alam semesta dan seisinya adalah ciptaan. Ada yang menciptanya. Allah adalah Tuhan yang sesungguhnya. Bukan seperti Tuhan-Tuhan penduduk Babilonia. Allah adalah Tuhan yang harus disembah. Semua yang ada di langit dan bumi adalah miliknya. Ibrahim bersyukur karena ia tidak mengikuti kebodohan penduduk Babilonia yang lain. Karena itulah Ibrahim selalu berdoa, "Ya Allah, tunjukilah jalan kepadaku. Kalau Engkau tak memberi petunjuk kepadaku, tentu aku menjadi orang yang sesat." Berjalannya waktu, akhirnya Ibrahim telah menjadi nabi. Waktu itu umurnya sudah tidak muda lagi. Setiap hari beliau sibuk beribadah. Nabi Ibrahim ingin mendekatkan diri kepada Allah. Dengan begitu, berbagai perintah dan petunjuk Allah datang kepadanya. Tugas Nabi Ibrahim yang paling utama adalah menyadarkan kaumnya agar tidak menyembah berhala. Penduduk Babilonia perlu diberitahu bahwa Tuhan yang boleh disembah hanya Allah. Tentu saja ini bukan pekerjaan mudah. Kaum Nabi Ibrahim sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun menyembah berhala. Mereka tak pernah menyadari kebodohannya itu. Untuk menghadapi mereka, Nabi Ibrahim perlu bekali jiwa raga yang kuat dan keyakinan yang mantap. Nabi Ibrahim ingin memperoleh kekuatan dari Allah. Beliau ingin melihat kekuasaan Allah agar imannya bertambah teguh. Maka berdoalah Nabi Ibrahim, "Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan kembali makhluk ciptaanmu yang sudah mati. Tidakkah Engkau beriman dan percaya kepada kekuasaanku?" Firman Allah, "Hamba telah beriman dan mempercayai kepadamu. Hamba juga percaya kepada kekuasaanmu sesuai dengan wahyu yang hamba terima darimu. Hamba ingin melihat agar keyakinan hamba terhadap kekuasaanmu makin kuat," kata Nabi Ibrahim. Allah selalu mendengar doa hambanya yang beriman. Apalagi para nabi dan pejuang-pejuang Islam. Akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menangkap 4 ekor burung hidup, lalu mencincangnya. Daging yang telah dicincang itu dicampur jadi satu dan dibagi lagi menjadi 4 bagian. Masing-masing bagian diletakkan
Masing-masing bagian diletakkan di puncak bukit yang letaknya berjauhan. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim memanggil keempat burung mati tadi. Nabi Ibrahim bingung, tapi perintah Allah itu dilaksanakannya juga. Dan subhanallah, dari keempat puncak bukit itu terbanglah 4 ekor burung. Binatang yang tadi sudah dibunuh dan dipotong-potong itu hidup lagi dengan utuh. Tak ada bekas luka potong sedikit pun. Nabi Ibrahim takjub melihat kekuasaan Allah yang luar biasa itu. Beliau langsung tersungkur, bersujud dan mengucap syukur yang tiada terkira karena karunia yang diterimanya. Setelah itu makin mantaplah keimanan Nabi Ibrahim, keyakinannya atas kekuasaan Allah. Semangat beliau terpacu dalam melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan Allah kepadanya. Dan tugas paling penting adalah mengajarkan kaumnya agar mengenal Allah dan menyuruh penduduk Babilonia meninggalkan kemusyrikan dengan menyembah berhala-berhala itu. Azar adalah ayah Nabi Ibrahim. Ayah Nabi Ibrahim adalah pembuat patung yang terkenal di Babilonia. Pekerjaannya sehari-hari adalah membuat patung-patung yang kemudian disembah oleh penduduk di sekitar tempat tinggalnya. Dan Ibrahim kecil yang harus menjual patung-patung itu heran melihat perilaku penduduk yang membeli dan menyimpan patung itu di rumah untuk disembah-sembah sebagai Tuhan. Nah, waktu sudah diangkat menjadi utusan Allah, menjadi Rasul Allah, Nabi Ibrahim merasa wajib mengingatkan ayahnya. Setelah ayahnya sadar, barulah beliau berdakwah kepada penduduk Babilonia lainnya. Suatu hari Nabi Ibrahim mengajak ayahnya berdiskusi. "Ayah," kata Nabi Ibrahim memulai, "mengapa ayah menyembah patung-patung yang ayah buat sendiri? Bukankah patung-patung itu tak bisa mendengar, tak bisa melihat, dan tak bisa melakukan apa-apa?" Kata Nabi Ibrahim melanjutkan, "Ibrahim, berani betul engkau bicara seperti itu," kata ayah Nabi Ibrahim dengan marah. "Engkau menghina Tuhan-Tuhan kami," katanya lagi. "Ayah, pemujaan ayah dan kaum Babilonia kepada berhala itu salah. Setanlah yang menuntun ayah, membuat ayah merasa benar dengan apa yang ayah lakukan," kata Nabi Ibrahim dengan tegas tapi tetap sopan. Betapa marah Azar, ayah Nabi Ibrahim itu. Ia tak habis pikir kenapa anaknya yang dibesarkan di tengah keluarga pembuat berhala bisa punya pikiran seperti itu. Azar tak sadar bahwa sejak kecil sikap Ibrahim selalu lurus karena Allah telah menurunkan rahmatnya dan menjaga agar Ibrahim tak bisa dipengaruhi setan. Kalau ayah mengikuti bisikan setan, berarti ayah menyembahnya. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Allah yang Maha Pemurah. Saya khawatir ayah akan diazab Allah, kata Nabi Ibrahim, mengajak ayahnya untuk tetap mengingat Allah. Kali ini Azar kehilangan akal. "Hai Ibrahim, kalau engkau tak berhenti bicara, pasti akan kurajam. Sekarang tinggalkan aku," teriaknya dengan kemarahan yang meluap-luap. Nabi Ibrahim amat sedih melihat sikap ayahnya. Beliau memikirkan kehidupan ayahnya di akhirat kelak. Hukuman dan siksaan yang berat telah menunggu orang-orang yang sesat, walaupun orang itu termasuk keluarga Nabi. Tapi sebelum meninggalkan ayahnya, Nabi Ibrahim berdoa memohon ampunan Allah bagi orang tuanya.
"Ya Allah, ampunilah ayahku, karena ia termasuk golongan orang-orang yang sesat." Sayang sekali Azar tidak mempedulikan usaha suci anaknya tersebut. Ia bahkan semakin ingkar sambil mengutuk dan menyumpahi Nabi Ibrahim. Azar makin rajin mengunjungi berhala-berhalanya. Selain itu, ia juga memperingatkan penduduk Babilonia yang lain agar berhati-hati dengan dakwah anaknya yang bernama Ibrahim itu. Waktu ayahnya terang-terangan menolak dakwahnya, Nabi Ibrahim tak terputus asa. Nabi Ibrahim tak berputus asa, hatinya memang amat sedih, tapi beliau masih berharap kaum Babilonia mau mendengar dakwahnya. Nabi Ibrahim tak ingin menyaksikan kaumnya diazab Allah seperti yang terjadi pada kaum-kaum terdahulu, yaitu kaum-kaum yang melakukan perbuatan musyrik. Akhirnya dengan cara yang sopan dan penuh kasih sayang, Nabi Ibrahim mengingatkan kaumnya, "Wahai kaumku, apa yang kalian sembah itu?" tanya Nabi Ibrahim. "Kami menyembah Tuhan-Tuhan kami, patung-patung ini," jawab mereka. "Apakah patung-patung itu bisa melihat kalian?" tanya Nabi Ibrahim lagi. Tidak, kata sebagian dari mereka. "Apakah patung-patung itu bisa mendengar pembicaraan kalian?" tanya Nabi Ibrahim lagi. "Tidak juga," kata yang lain. Setelah terjadi tanya jawab pendek itu, kaum Nabi Ibrahim mulai berbisik-bisik. Salah seorang pejabat penting kemudian menjawab dengan tegas, "Ketahuilah, hai Ibrahim, kami ini hanya mengikuti kebiasaan yang dilakukan nenek moyang kami. Kami itu juga janganlah engkau mengganggu ibadah kami. Karena itu janganlah engkau mengganggu ibadah kami." Nabi Ibrahim menjawab, "Wahai kaumku, kalian mengikuti tradisi yang salah. Menyembah patung adalah perbuatan musyrik. Walau merupakan warisan tradisi nenek moyang, tapi karena itu perbuatan sesat, maka harus ditinggalkan," kata Nabi Ibrahim menjelaskan. Mendengar penjelasan Nabi Ibrahim, kaum Babilonia bukannya berterima kasih. Mereka justru tersinggung sekali. Ibrahim, anak pembuat patung terkenal, telah berani melecehkan tradisi nenek moyang. "Hai Ibrahim, engkau anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Berani sekali engkau menghina tradisi yang sudah berabad-abad umurnya," kata mereka marah. Nabi Ibrahim menjelaskan bahwa dirinya adalah utusan Allah yang ditugaskan untuk menyadarkan penduduk Babilonia dari ajaran sesat pemujaan berhala. "Hanya Allah yang patut disembah," kata Nabi Ibrahim. "Allah adalah Tuhan kalian yang sesungguhnya," sabda Nabi Ibrahim berulang-ulang. Tapi begitulah, bila hati manusia tertutup, kaum Babilonia tetap berbuat ingkar. Mereka menganggap Nabi Ibrahim orang aneh yang tak bisa dipercaya. Setiap nabi mulai berdakwah, mereka akan cepat-cepat menyingkir. Allah mengaruniai setiap nabi dengan hati yang tegar dan pantang menyerah. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim. Beliau terus berusaha agar kaumnya mau memperhatikan dakwahnya. Nabi amat khawatir kalau kaumnya dimurkai Allah dan mendapat azab yang pedih di akhirat kelak. Pada suatu hari Nabi Ibrahim memperoleh ide. "Kutunggu saat yang tepat," kata Nabi Ibrahim dengan yakin. Saat yang dinanti-nantikan itu pun tiba, yaitu hari raya kaum Babilonia. Kaum Babilonia biasa merayakan dengan membuat pesta besar. Mereka memasak makanan-makanan yang serba enak.
Hidangan-hidangan itu disajikan dengan Tuhan-Tuhan mereka. Hidangan-hidangan yang enak-enak itu disajikan kepada Tuhan-Tuhan mereka, yaitu patung-patung dan berhala itu. Setelah itu mereka pergi keluar kota untuk bersukaria bersama teman dan keluarganya, sehingga kota menjadi sepi. Di saat seperti itu, di mana kota menjadi sepi, tak ada seorang pun yang mau ketinggalan berpesta dan piknik keluar kota. Waktu semua penduduk pergi, Nabi Ibrahim berdiam sendirian di rumah. Inilah saatnya, sabda Nabi dengan pasti. Kemudian Nabi Ibrahim berjalan kaki menuju tempat ibadah kaum Babilonia sambil membawa sebuah kapak besar. Tempat itu penuh patung berhala dan semuanya diberi sesaji berupa makanan-makanan yang lezat. Tak sedikit pun makanan yang tersaji itu berkurang, semua utuh tak tersentuh. Nabi Ibrahim segera mengayunkan kapaknya. Buak, gas, buak, gedobrak. Patung-patung itu berderak hancur terkena kapak. Hanya saja yang tersisa yaitu yang besar ukurannya, yang paling besar ukurannya itu yang tersisa. Dengan tenang Nabi mengalungkan kampaknya di leher berhala yang paling besar itu. Setelah itu beliau pergi untuk menunggu reaksi kaum Babilonia yang sebentar lagi kembali dari pesta hari raya. Benar saja, penduduk Babilonia gempar. Mereka terkejut sekali melihat patung-patung sembahan mereka hancur berantakan. Tempat ibadah itu porak-poranda. Siapa yang menghancurkannya? Mereka bertanya-tanya dengan kebingungan dan kemarahan. Terkutuklah ia, celakalah ia, kata mereka dengan kemarahan yang mulai meluap. Mendadak salah seorang di antara mereka berteriak, aku tahu siapa yang melakukannya. Pasti Ibrahim. Selama ini Ibrahimlah yang selalu menghina Tuhan-Tuhan kita. Iya, betul sekali, pasti Ibrahim, teriak yang lain. Ayo tangkap dia, teriak pemimpin mereka. Ayo, tangkap, sambut yang lain gegap gempita. Mereka berbondong-bondong menuju rumah Nabi Ibrahim. Sepanjang jalan mereka memaki-maki Nabi Ibrahim dengan kata-kata kasar. Hai Ibrahim, keluarlah, teriak orang-orang itu begitu sampai di depan rumah Nabi Ibrahim. Sesaat kemudian Nabi Ibrahim muncul dengan tenang. Tak sedikit pun terlihat rasa gentar pada dirinya menghadapi kaumnya yang mengamuk berteriak-teriak tak karuan itu. Akhirnya orang-orang itu menggiring Nabi Ibrahim ke tempat ibadah mereka. Tepat di depan patung-patung yang berserakan, Nabi ditanyai seorang pejabat negeri Babilonia. Hai Ibrahim, engkaukah yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Tanya pejabat marah. Dengan tenang Nabi Ibrahim menjawab, berhala yang paling besar itu yang melakukannya, kata Nabi Ibrahim sambil menunjuk berhala yang berkalung kampak di lehernya. Tanyakan saja kepada berhala itu, kata Nabi Ibrahim. Mendengar sabda Nabi Ibrahim, orang-orang terdiam. Mereka tidak tahu harus menjawab apa. Pembesar itu berkata lagi, engkau tahu kalau berhala itu tidak bisa bicara. Engkau tahu bukan? Kata pejabat itu. Berhala-berhala itu tak bisa bicara, tak bisa mendengar dan melihat. Mana mungkin kami bertanya kepada mereka, kepada berhala-berhala itu? Tanya masyarakat yang lainnya.
Nabi Ibrahim merasa mendapat peluang untuk menunjukkan kebodohan mereka dengan menyembah berhala-berhala itu. Lalu kenapa kalian menyembah benda yang tidak memberi manfaat? Sabda Nabi mengajak kaumnya berpikir. Kalau berhala-berhala itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, kenapa kalian sembah? Nabi Ibrahim juga mengingatkan tentang kewajiban manusia untuk hanya menyembah Allah. Namun setelah setan merasuki jiwa orang-orang Babilonia dan terus membisikkan bahwa Ibrahim telah menghina Tuhan-Tuhan mereka, akhirnya orang-orang Babilonia itu membuat rencana keji. Sebagai balasan karena berhala-berhala mereka dihancurkan, Nabi Ibrahim akan dibakar. Negeri Babilonia diperintah oleh seorang raja yang kejam. Sebelum Nabi Ibrahim lahir, konon raja ini pernah bermimpi tentang seorang anak kecil yang melompat kepadanya di kepalanya. Akibatnya mahkota raja hancur. Sekarang Raja Namrud telah menduga-duga arti mimpinya itu. Rupanya anak kecil dalam mimpinya adalah Nabi Ibrahim. Orang itu mengacau negeri, kerajaan, dan kekuasaanku, kata Namrud marah. Ibrahim telah menghancurkan tuhan-tuhan penduduk Babilonia. Sebentar lagi ia pasti akan menghancurkan kerajaanku, gumam Namrud, si raja Babilonia tersebut. Raja Namrud memerintahkan para pejabatnya menyusun rencana jahat untuk membakar Nabi Ibrahim. Ia sendiri yang memerintahkan rakyat Babilonia mengumpulkan kayu-kayu bakar. Kumpulkan kayu-kayu bakar itu di lapangan, susun setinggi mungkin, biar semua orang yang menyaksikan kematian Ibrahim dalam keadaan hina. Perintah Raja Namrud lantang. Ia sengaja melaksanakan acara itu di depan orang banyak agar tak ada lagi orang yang berani menentangnya. Tak lama kemudian terkumpullah kayu bakar yang amat banyak. Setelah disusun, kayu itu membentuk bukit yang menjulang tinggi. Nabi Ibrahim digiring ke tempat pembakaran dengan badan terikat erat. Tapi Nabi Ibrahim pasrah kepada Allah karena semuanya yang dijalankannya adalah perintah Allah. Orang-orang suruhan Raja Namrud memegangi tubuh Nabi Ibrahim. Api mulai dinyalakan. Api dengan cepat berkobar menjilat-jilat udara. Rakyat Babilonia yang mengelilingi tempat itu merasa sangat ngeri, tapi mereka pun ingin cepat-cepat melihat Nabi Ibrahim dihukum dan dibakar. "Ayo, lemparkan pengacau itu ke api," teriak Raja Namrud kasar. Orang-orang suruhannya segera melaksanakan titah seorang Raja Namrud. Tubuh Nabi Ibrahim langsung dilemparkan ke dalam kobaran api yang menyala-nyala sangat besar itu. Pemandangan sangat mencekam. Raja Namrud puas, si pengacau kerajaan sudah dilalap api menjadi abu, pikirnya. Rakyat Babilonia bersukaria. Sementara itu, di tengah kobaran api, Nabi Ibrahim merasakan suatu mukjizat Allah yang luar biasa. Api panas yang menjilat-jilat tubuhnya dengan lembut. Tak ada rasa panas sedikit pun. Rupanya Allah telah membuat api yang berkobar-kobar panas itu terasa dingin bagi Nabi Ibrahim. Tak lama kemudian kobaran api itu mulai padam. Gundukan kayu telah menjadi abu. Waktu orang-orang sudah siap meninggalkan tempat itu, tiba-tiba Nabi Ibrahim muncul dari gundukan abu dalam keadaan segar bugar. Rakyat Babilonia sangat kaget. Mulut mereka ternganga tanpa bisa berkata-kata.
Mereka mengakui kehebatan Nabi Ibrahim dan Tuhannya, yaitu Allah. Akhirnya beberapa penduduk Babilonia mulai menyatakan keimanannya kepada Nabi Ibrahim. Bahkan anak Raja Namrud pun menjadi orang beriman. Betapa besar rasa syukur Nabi kepada Allah. Beliau telah diselamatkan dari kobaran api yang dahsyat. Setelah itu, sejumlah penduduk Babilonia telah pula menyatakan keimanannya. Ya Allah, betapa besar karunia-Mu. Demikian tak henti-hentinya Nabi Ibrahim mengucapkan syukur kepada Allah. Sementara itu Raja Namrud amat murka. Anak kandungnya sendiri mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Raja Namrud benar-benar menuduh Nabi Ibrahim telah menghancurkan harga diri dan kerajaannya. Akhirnya Nabi Ibrahim dipanggil menghadap ke istana. Sambil berteriak-teriak marah, Raja Namrud menunjuk-nunjuk Nabi Ibrahim. Engkau benar-benar sesat. Engkau membuat orang-orang Babilonia dan anak kandungku menjadi pengikutmu. Engkau membuat mereka menyembah Tuhanmu. Padahal akulah Tuhan yang sebenarnya. Dengan tenang Nabi Ibrahim menjawab kemarahan Namrud. Engkau bukan Tuhan. Allah adalah Tuhan yang sebenarnya. Dia yang wajib disembah. Dialah yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Sampai sekarang aku masih hidup karena kekuasaan Allah Tuhanku dan Tuhanmu, Tuhan kita semua, kata beliau, Nabi Ibrahim. Engkau memang bodoh. Engkau sangka hanya Tuhanmu yang bisa memberi kehidupan dan kematian. Aku juga bisa melakukannya, teriak Namrud garang. Hai menteri, bawa 2 orang hamba kemari, perintah Raja Namrud kepada pejabat istana. Pejabat istana segera membawa 2 orang hamba ke depan raja. Tiba-tiba Raja Namrud mencabut pedangnya dan memenggal kepala salah seorang hamba itu. Kemudian ia berkata dengan sombong, engkau lihat Ibrahim, aku bisa mematikan orang ini dan menghidupkan yang lain. Nabi Ibrahim ngeri melihat kekejaman Namrud, tapi beliau tak ingin berdebat soal hidup dan mati dengan raja yang keras kepala itu. Tuhanku menjalankan matahari dari timur ke barat. Kalau engkau memang berkuasa, jalankanlah matahari itu dari barat ke timur, sabda Nabi Ibrahim lagi. Kali ini Raja Namrud tak bisa menjawab. Ia menahan rasa geram yang amat sangat. Orang ini benar-benar anak yang kuimpikan dulu, katanya dalam hati dengan kemarahan yang sangat. Ia memutar otak mencari jalan untuk mengalahkan Nabi Ibrahim. Akhirnya ia berteriak lagi, hai Ibrahim, aku mau menantang Tuhanmu, buktikan dia bisa berperang melawanku. Nabi Ibrahim amat terkejut mendengar permintaan Raja Namrud. Beliau takut azab Allah akan segera turun di Babilonia. Raja Namrud segera menyiapkan bala tentaranya. Suruh Tuhanmu dan tentaranya melawan aku dan pasukanku, teriak Raja Namrud bongah. Seketika mendadak tampak awan hitam menggantung di langit beriring-iringan. Beribu-ribu nyamuk langsung menyerang Raja Namrud dan pasukannya. Wow, aduh, panas, 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 teriak pasukan yang gagah dan sombong itu. Tubuh mereka jadi lemah, tak bertenaga, dan akhirnya semuanya bergelimpangan mati. Raja Namrud yang berada di tengah pasukan jadi sangat panik. Sekarang ia baru menyadari kekuasaan Tuhan sembahan Nabi Ibrahim.
Namrud berusaha lari menyelamatkan diri. Seekor nyamuk yang paling besar mengejar Raja Namrud dan masuk ke hidungnya, lalu menggigit lubang hidung Raja Namrud itu. "Wow, aduh, panas!" teriak Raja Namrud kesakitan. Kepalanya merasa mau pecah. Sekujur tubuhnya terasa sakit. Akhirnya tubuh orang yang mengaku bisa melawan Tuhan itu menggelebar-gelebar dan mati. Raja yang sangat berkuasa itu ternyata tak bisa melawan seekor nyamuk. Ya, tak bisa melawan seekor nyamuk, apalagi melawan Tuhan. Nabi Ibrahim dan pengikutnya bersyukur karena dihindarkan Allah dari serangan rombongan nyamuk maut itu. Nabi Ibrahim bersabda bahwa setelah menerima azab yang pedih di dunia, orang-orang seperti Raja Namrud dan bala tentaranya akan mendapat siksa yang lebih pedih di akhirat. Orang-orang beriman itu telah pula menjadi saksi bahwa Raja Namrud dan pasukannya yang gagah perkasa musnah hanya karena nyamuk, makhluk ciptaan Allah yang sederhana. Bagaimana bila Allah memperlihatkan kekuasaan yang lebih besar? Akhirnya, atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim meninggalkan Babilonia dan pergi ke Palestina. Dalam perjalanan, Nabi Ibrahim singgah di sebuah sumber mata air yang berada di suatu lembah yang subur. Di sana penduduknya memuja bintang-bintang. Nabi Ibrahim pura-pura memperhatikan bintang-bintang yang berkelip-kelip di angkasa dan berkata, "Itulah Tuhanku." Para penduduk yang mendengar sabda beliau sangat senang karena tamunya mempunyai kepercayaan yang sama dengan mereka. Tapi waktu bintang-bintang itu mulai tenggelam, Nabi berkata lagi, "Ternyata Tuhan saya meninggalkan saya dalam gelap. Saya tidak suka kepada Tuhan yang suka berpindah-pindah seperti itu." Sesudah itu bulan mulai terbit dan Nabi Ibrahim berkata lagi, "Itulah Tuhanku." Sekali lagi beliau berpura-pura. Kemudian bulan itu pun tenggelam juga. Nabi Ibrahim berkata, "Kalau Tuhan yang itu tidak menerangi bumi lagi, aku pasti akan tersesat." Esok harinya matahari terbit dari ufuk timur. Sekali lagi Nabi Ibrahim berpura-pura kagum dan bersabda, "Itulah Tuhanku." Sinarnya sangat terang, memberi cahaya bagi kehidupan di atas bumi ini. Lagi-lagi para penduduk mengangguk-angguk menyetujui. Akhirnya matahari tenggelam di sore hari. Nabi Ibrahim bersabda lagi dengan lebih tegas. Beliau mengatakan bahwa matahari itu bukan Tuhan, yang menyembahnya adalah termasuk orang-orang sesat. Akhirnya Nabi Ibrahim menjelaskan kepada para penduduk bahwa bintang, bulan, dan matahari sebenarnya adalah benda-benda ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hanya Allah semata yang wajib disembah. Nabi Ibrahim bersabda, "Saya hanya menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Saya tidak akan menjadi orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah." Mendengar itu, beberapa penduduk mengerti dan segera menjadi orang yang beriman, serta mengakui Nabi Ibrahim sebagai Rasulnya. Setelah itu, Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanannya menuju Palestina. Atas perintah Allah, Nabi Ibrahim berhenti lagi di negeri Chazan. Raja Chazan terkenal baik, budi, dan adil. Maka Nabi Ibrahim menghadap raja untuk membuktikan apa yang didengarnya tentang raja itu. Kedatangan beliau disambut dengan baik dan selanjutnya Nabi Ibrahim menjadi tamu kehormatan di istana itu. Raja sangat tertarik kepada pemuda yang tinggi akhlaknya dan baik budi pekertinya itu.
Setelah menanyakan riwayat Nabi Ibrahim, akhirnya raja menikahkan beliau dengan putrinya yang cantik jelita bernama Sarah. Setelah menikah dan tinggal di istana selama beberapa saat lamanya, Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanannya. Dengan membawa Sarah, sampailah beliau di sebuah negeri yang berada di dekat Mesir. Raja negeri itu segera diberitahu bahwa ada 2 orang pendatang dari negeri jauh. Raja memerintahkan agar Nabi Ibrahim dan Sarah menghadap. Waktu menghadap Sarah yang cantik jelita, maka timbullah niat buruk raja. Nabi Ibrahim dan Sarah dipisahkan. Tapi setiap kali ingin mendekati Sarah, kaki raja itu terpaku ke lantai. Demikian terjadi berkali-kali. Akhirnya sang raja sadar bahwa perempuan yang diinginkannya bukanlah perempuan biasa. Maka Sarah kembali dipertemukan dengan Nabi Ibrahim dan selanjutnya diperlakukan sebagai tamu istimewa. Setelah tinggal selama beberapa hari lamanya, Nabi Ibrahim dan Sarah bermaksud melanjutkan perjalanan. Sebelum melepas kepergian mereka, sang raja memberikan seorang wanita dari kalangan istana bernama Hajar. Maka berangkatlah mereka bertiga menuju Palestina. Setelah berdakwah di Babilonia, Nabi Ibrahim meninggalkan negeri itu dan pergi ke Palestina. Nabi ditemani istrinya Sarah. Nabi Ibrahim sempat tinggal di Mesir selama beberapa waktu sebelum kembali ke Palestina. Nabi Ibrahim adalah teladan bagi kaumnya. Beliau berdakwah dengan penuh semangat. Beliau mengingatkan orang-orang di sekitarnya agar jangan sampai menyekutukan Allah. Nabi Ibrahim juga memberi contoh bagaimana bekerja dengan baik. Nabi Ibrahim bekerja dengan giat dibantu oleh Sarah dan pembantu mereka yang setia bernama Hajar. Allah memudahkan usaha hambanya yang beriman dan banyak berdoa itu. Nabi Ibrahim menjadi orang kaya yang pemurah. Nabi Ibrahim menjadi seorang dermawan. Beliau mengingatkan agar kaumnya banyak bersyukur dan beramal lebih banyak. Kesejahteraan yang mereka nikmati merupakan berkah dari Allah. Sebagai hamba Allah yang pemurah, Nabi Ibrahim sering menerima tamu. Tamu-tamu yang datang, khususnya orang-orang beriman, selalu dijamu dengan berbagai hidangan lezat. Suatu hari Nabi kedatangan 2 tamu istimewa. Kedua tamu itu tampak terhormat. Maka Nabi Ibrahim menyembelih sapi untuk dimasak. Setelah istri Nabi Ibrahim dan pelayannya menghidangkan makanan, Nabi Ibrahim segera mempersilahkan tamu-tamunya untuk makan. Namun tamu itu tidak mau makan. Silahkan makan, jangan segan-segan, anggap saja di rumah sendiri, kata Nabi Ibrahim menyilahkan. Aneh, kedua tamunya tetap tidak mau menyentuh hidangan yang serba lezat itu. Nabi Ibrahim jadi penasaran, siapakah tuan-tuan ini dan apa maksud tuan datang ke sini? Tanya Nabi Ibrahim. Ditanya seperti itu, kedua tamu Nabi itu lalu mengungkapkan siapa mereka sebenarnya. Kami adalah malaikat yang diutus Allah untuk membawa berita kepada kamu, tutur tamu Nabi tersebut. Nabi Ibrahim sangat kaget. Ada berita penting apa? Tanya Nabi Ibrahim. Kedua malaikat itu pun memberitahu tentang akan datangnya azab Allah atas kaum Lut, yaitu kaum Sodom yang hidup di Yordania, letaknya tak jauh dari Palestina. Nabi Ibrahim teringat kepada Lut, keponakannya yang giat berdakwah. Kaum Sodom melakukan kejahatan yang tak pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya, kata malaikat itu.
Kedua malaikat itu menceritakan bahwa kaum Sodom telah melakukan perbuatan menyimpang. Di sana laki-laki menyukai laki-laki dan kaum perempuannya menyukai perempuan pula. Allah akan menimpakan azab yang berat atas kaum Lut, kata malaikat. Nabi Ibrahim membayangkan kemurkaan Allah kepada orang-orang yang lupa diri itu. Beliau masih ingat bagaimana Raja Namrud dan pasukannya yang gagah perkasa tumpas oleh gigitan gerombolan nyamuk, binatang kecil ciptaan Allah tersebut. Nabi Ibrahim meminta agar para malaikat menyelamatkan Nabi Lut dari azab Allah. Hajar adalah perempuan soleh yang setia melayani keperluan Nabi Ibrahim dan Sarah istrinya. Kemanapun mereka pergi, Hajar selalu ikut mereka bertiga, akrab seperti saudara. Nabi Ibrahim sudah puluhan tahun menikahi Sarah, tapi mereka belum juga dikaruniai keturunan. Padahal tugas dakwah Nabi harus dilanjutkan. Nabi Ibrahim dan Sarah sedih memikirkan kenyataan itu. Nabi tak bosan-bosannya berdoa, "Ya Allah, karuniakanlah seorang keturunan yang soleh bagi kami." Sarah merasa sudah tua. Ia tak yakin bisa memberi keturunan kepada Nabi Ibrahim. Padahal ia sadar bahwa tugas kenabian harus dilanjutkan. Akhirnya Sarah mendapat akal. Dengan lemah lembut dan penuh keikhlasan, dimintanya Nabi Ibrahim mengawini Hajar, pelayan mereka yang setia dan soleh. Nabi menyetujui saran Sarah. Dengan sopan, Sarah mendatangi Hajar dan memintanya agar mau menjadi istri suaminya. Hajar terkejut mendengar permintaan tuannya. "Hamba ini hanya pelayan hina, sedangkan tuan Ibrahim adalah utusan Allah yang mulia," kata Hajar merendahkan diri. Sarah tetap berusaha meyakinkan Hajar bahwa perkawinan ini sangat penting artinya. "Ini untuk kepentingan agama dan umat," begitu kata Sarah. Akhirnya Hajar menerima pinangan Sarah. Maka Nabi Ibrahim segera menikahi Hajar. Tak lama kemudian lahirlah seorang keturunan yang mulia, yaitu Ismail. Setelah berjalannya waktu beberapa tahun, Sarah merasa iri melihat kebahagiaan Hajar dan Ibrahim karena kehadiran Ismail. Allah yang Maha Pengasih akhirnya memberi karunia kepadanya. Dalam keadaan sudah amat tua, ia melahirkan seorang keturunan yang mulia pula, yaitu Ishak. Demikian kisah Nabi Ibrahim. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.